Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai permasalahan metode numerik dengan penyelesaian metode bagi dua dan solusi. Sebelum kami memulai pemaparan materi, perkenankan kami untuk memperkenalkan diri. Saya, Isnaini Fatika Sari, dengan NIM 2318 10 10 10 63. Dan saya Salsa Nabila dengan NIM 231810101062. Yang pertama, kami akan bahas mengenai metode bagi dua. Metode bagi dua merupakan sebuah algoritma numerik yang digunakan untuk mencari akar atau nilai pembuat nol dari sebuah fungsi kontinu. Akar adalah nilai x yang memenuhi fx sama dengan 0. Metode ini adalah jenis metode pengurungan atau bracketing method karena ia membutuhkan dua tebakan awal, biasanya adalah A dan B, yang sudah dipastikan mengurung akar yang dicari. Syarat mutlaknya adalah fungsi harus berubah tanda pada selang A, B, atau secara matematis FA kali FB kurang dari 0. Kemudian untuk prinsip kerja dan algoritmanya yaitu yang pertama, pilih titik awal A dan B, pastikan FA kali FB kurang dari 0. Hal ini bertujuan agar setidaknya ada satu akar di antara A dan B. Yang kedua, hitung titik tengah C dengan C sama dengan A plus B per 2. Yang ketiga, evaluasi nilai FC. Jika FC sama dengan 0 atau sangat mendekati 0 dalam toleransi error, maka C adalah akar yang dicari, maka proses selesai. Jika tidak, lanjut ke langkah 4. Untuk langkah keempat, perbarui selang A, B. Jika FA kali FC kurang dari 0, maka akar berada di antara A dan C. Perbarui B sama dengan C. Jika FC dikali FB kurang dari 0, maka akar berada di antara C dan B. Perbarui A sama dengan C. Langkah yang kelima, ulangi proses, kembali ke langkah 2 menggunakan selang baru A, B yang lebih sempit. Langkah keenam, berhenti ketika lebar selang B kurangi A sudah lebih kecil dari toleransi error yang ditentukan atau setelah iterasi maksimum tercapai. Selanjutnya kami akan bahas mengenai penerapan dari metode numerik bagi dua, dan kami memberikan 4 contoh, yakni pada bidang geografi, fisika, ekonomi, dan kebunian. Yang pertama adalah permasalahan menentukan titik tengah antara dua kota. Seorang ahli perencanaan wilayah kota ingin menentukan titik tengah jalur darat antara Kabupaten Lumajang dan Kota Surabaya. Jarak kedua kota adalah 120 km, namun jalur tersebut bukan jalan lurus, melainkan berbentuk fungsi jarak terhadap koordinat. Model jarak dari kota A ke titik X, KM, sepanjang jalan dinyatakan dengan Fx sama dengan X kuadrat min 120X plus 3600. Selanjutnya, akan dicari titik tengah, yaitu titik X, di mana jarak dari Lumajang ke titik tersebut sama dengan jarak dari titik tersebut ke Surabaya. Secara matematis, kita ingin menyelesaikan persamaan Fx sama dengan 0. Untuk penyelesaiannya, yang pertama, kita menentukan titik awal A, B. Karena jarak 120 km, kita ambil interval 0,120, di mana 0 itu adalah titik awalnya, dan 120 merupakan titik akhir atau jaraknya. Yang pertama kita hitung pada saat X sama dengan 0, diperoleh F0 sama dengan 3600, di mana 3600 itu lebih besar dari 0. Yang kedua, kita mengambil titik 120. Kita masukkan nilai X sama dengan 120 ke dalam persamaan yang tadi, sehingga didapatkan F120 sama dengan 3600, di mana 3600 itu lebih dari 0. Selanjutnya, langkah kedua adalah mendefinisikan fungsi bagi dua. Karena masih terdapat tanda yang sama, cara pandang dirubah. Titik tengah dapat dicari dengan fungsi Gx sama dengan X min 120 min X sama dengan 2X min 120. Selanjutnya akan dicari nilai Gx sama dengan 0. Langkah ketiga adalah interval awal, yaitu 0,120 disubstitusikan ke dalam Gx sama dengan X min 120 min X, diperoleh G0 sama dengan negatif 120, di mana itu kurang dari 0, dan G120 sama dengan 120, di mana itu lebih dari 0. Jadi akar terdapat di antara 0 dan 120. Dan yang keempat adalah iterasi bagi dua, di mana iterasi ini mensubstitusikan nilai X sama dengan 0 plus 120 per 2. Ini didapatkan dari cara iterasi bagi dua tadi, di mana adalah A plus B per E, di mana A merupakan titik awal yaitu 0, dan B merupakan titik akhir yaitu 120, lalu keduanya dijumlahkan dan dibagi dua, sehingga mendapatkan hasil sama dengan 60. Lalu nilai 60 itu disubstitusikan ke dalam GE, dan didapatkan GE 60 sama dengan 0, sehingga langsung ketemu akarnya. Jadi, titik tengah antara Kabupaten Lumajang dan Kota Surabaya berada di 60 km dari kota A atau Kabupaten Lumajang, atau 60 km juga dari kota B, yaitu Kota Surabaya. Selanjutnya adalah interpretasi dan kesimpulan pemanfaatan atau permasalahan dari metode bagi dua dalam bidang geografi, khususnya perencanaan wilayah kota. Dalam bidang geografi, penentuan titik tengah antara dua kota dapat digunakan untuk pembangunan pos transit, stasiun logistik, atau rest area di jalur perjalanan. Dengan menggunakan metode bagi dua, posisi titik tengah dapat ditentukan secara numerik tanpa harus mengandalkan perhitungan jarak lurus yang kadang tidak realistis, terutama bila jalur yang dilalui berupa jalan berliku mengikuti kontur alam. Dalam kasus ini, metode bagi dua membantu menemukan titik yang secara jarak setara dari kedua kota, sehingga dapat menjadi lokasi ideal untuk fasilitas bersama yang melayani kedua wilayah tersebut. Berdasarkan penerapan metode bagi dua, diperoleh titik tengah antara kota Surabaya dan Kabupaten Lumajang berada pada jarak sekitar 60 km dari kedua kota tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa metode numerik dapat digunakan untuk memecahkan persoalan praktis dalam geografi, khususnya dalam penentuan lokasi strategis di antara dua wilayah. Dengan pendekatan ini, perencana wilayah dan pengambil kebijakan dapat menentukan titik-titik penting secara lebih akurat, meskipun kondisi jalur yang menghubungkan kedua kota tidak selalu berbentuk lurus.
Selanjutnya untuk permasalahan kedua adalah menentukan waktu saat peluru mencapai 135 meter. Seorang fisikawan menembakkan peluru vertikal ke atas dengan kecepatan awal 0 sama dengan 60 meter per second. Fungsi ketinggian peluru yaitu sama dengan 60 T min 5 T kuadrat, dan G sama dengan 60 meter per second kuadrat. Kita akan mencari waktu T atau fase naik saat HT sama dengan 135. Untuk penyelesaiannya, kita menentukan interval awal, interval A dan B. Karena ingin mencari waktu T saat peluru mencapai 135 meter, kita coba interval awal dari 0 sampai dengan 10. Kita hitung tanda F 0 sama dengan 60 kali 0 min 5, 0 kuadrat min 135 kurang dari 0. F10 sama dengan 600 dikurangi 500 dikurangi 135 sama dengan min 35 kurang dari 0. Langkah selanjutnya yaitu mendefinisikan fungsi untuk bagi dua. Karena tanda sama, cara pandang diubah. Akar HT sama dengan 135 dapat dicari dengan menyusun fungsi selisih, yaitu GT sama dengan HT min 135 sama dengan 60T min 5T kuadrat min 135. Selanjutnya akan dicari nilai GT sama dengan 0. Selanjutnya yaitu interval awal. Interval dimulai dari 0 sampai dengan 8. G0 sama dengan min 135 kurang dari 0, dan G8 sama dengan 480 min 320 min 135 sama dengan 25 lebih dari 0. Karena tanda sudah berbeda, jadi akar di antara 0 dan 8. Jadi akar ada di antara 0 dan 8. Kemudian untuk iterasi bagi duanya, iterasi pertama, T sama dengan 0 plus 8 per 2, karena dari rumus yang tadi A plus B per C sama dengan 4. Kita substitusikan ke dalam GT, G4 sama dengan 240 per 80 per 125 sama dengan 25 lebih dari 0. Atau maka akar ada di interval 0 sampai 4. Kemudian untuk interaksi kedua, T sama dengan 0 plus 4 per 2 sama dengan 2. G2 sama dengan 120 min 20 min 135 sama dengan min 35 kurang dari 0. Atau berarti akar ada di interval 2 sampai 4. Kemudian untuk interaksi 3, C sama dengan 2 plus 4 per 2 sama dengan 3. G3 sama dengan 180 min 45 min 135 sama dengan 0. Karena 0, jadi langsung ketemu akar pada iterasi ketiga, yaitu 3. Jadi, waktu peluru mencapai 135 m adalah T sama dengan 3 second. Untuk interpretasi dari kesimpulannya yaitu, dalam konteks fisika, metode bagi dua dapat digunakan untuk menentukan waktu saat peluru mencapai ketinggian tertentu. Dari hasil perhitungan diperoleh bahwa peluru mencapai ketinggian 135 meter pada waktu 3 detik setelah ditembakkan. Proses pencarian akan menunjukkan bahwa pada iterasi pertama dan kedua akar belum ditemukan, tetapi pada iterasi ketiga nilai fungsi tepat sama dengan 0 sehingga langsung diperoleh akar. Hal ini membuktikan bahwa metode bagi dua mampu menemukan solusi dengan cara yang sistematis dan sederhana, serta dapat memberikan hasil yang akurat meskipun fungsi yang digunakan berbentuk kuadratik. Selanjutnya untuk permasalahan ketiga, yaitu menentukan titik impas produksi. Seorang analis keuangan sedang memodelkan keuntungan suatu produk. Pendapatan dan biaya awal dianggap linear. Tetapi karena faktor non-linear seperti diskon skala atau biaya variabel kuadratik, model keuntungan diubah menjadi fungsi kuadratik. Selanjutnya akan dicari jumlah unit X yang membuat keuntungan 0 atau titik impas. Untuk penyelesaiannya, langkah pertama menentukan interval awal atau interval A sampai dengan B. Kita coba dulu dengan model linear sederhana. Rx sama dengan 40x dan Cx sama dengan 20x plus 30. Maka selisih keuntungan awal, Fx sama dengan Rx min Cx sama dengan 20x min 30. Ambil interval awal dari 0 sampai dengan 1. Hitung tanda F0 sama dengan min 30 kurang dari 0, dan F1, 20 dikali 1 min 30 sama dengan min 10 kurang dari 0. Kedua ujung bertanda sama atau negatif, sehingga akar tidak terkurung pada interval ini. Maka kita perlu ubah cara pandang atau modelnya. Kemudian kita definisikan fungsi untuk bagi dua. Untuk memasukkan efek non-linear, misal biaya bertambah kuadratik pada produksi besar, kita ubah model menjadi fungsi kuadratik keuntungan, yaitu Gx sama dengan X kuadrat min 10X plus 21. Selanjutnya akan dicari nilai Gx sama dengan 0. Selanjutnya untuk interval awal, kita pakai interval 2 sampai dengan 6. G2 sama dengan 2 kuadrat min 10 kali 2 plus 21 sama dengan 5 lebih dari 0. G6 sama dengan 36 min 60 plus 21 sama dengan min 3 atau kurang dari 0. Karena tanda berbeda, jadi akar ada di antara 2 dan 6. Iterasi bagi 2, yaitu iterasi pertama, C1 sama dengan 2 plus 62 sama dengan 4. Kemudian 4 kita masukkan ke G. G sama dengan G4 sama dengan 42 min 40 plus 21 sama dengan min 3 kurang dari 0. Karena tanda G2 lebih dari 0 dan G4 kurang dari 0, akar berada di interval 2 sampai 4. Kemudian untuk iterasi 2, C2 sama dengan 2 plus 42 sama dengan 3. G3 sama dengan 9 min 30 plus 21 sama dengan 0. Karena 0, jadi ketemu akar pada iterasi kedua yaitu X sama dengan 3. Jadi titik impas menurut model kuadratik Gx adalah pada X sama dengan 3. Untuk kesimpulannya yaitu dalam konteks ekonomi, metode bagi dua dapat dimanfaatkan untuk menentukan titik impas produksi, yaitu kondisi ketika pendapatan sama dengan biaya, sehingga keuntungan bersih bernilai 0. Berdasarkan pemodelan kuadratik, diperoleh bahwa titik impas tercapai pada jumlah produksi sebanyak 3 unit. Pada langkah pertama, akar belum ditemukan, namun pada iterasi kedua, fungsi bernilai tepat 0 sehingga akar langsung didapatkan. Hal ini menunjukkan bahwa metode bagi dua dapat digunakan secara efektif dalam analisis keuangan untuk mencari titik kritis usaha, serta memberikan gambaran yang jelas kapan suatu usaha berada pada kondisi tidak untung dan tidak rugi.
Untuk permasalahan keempat adalah menentukan kedalaman lapisan air tanah. Seorang ahli geofisika sedang meneliti kedalaman lapisan air tanah atau aquifer di sebuah daerah dataran rendah. Berdasarkan hasil pengeboran dan pengukuran tekanan air tanah, diketahui bahwa tekanan air tanah P dalam meter kolam air sebagai fungsi kedalaman B dalam meter dapat dimodelkan dengan persamaan FD sama dengan D pangkat 3 min 8D kuadrat plus 17D min 10. Lapisan air tanah diperkirakan berada pada kedalaman ketika tekanan air tanah sama dengan 0, artinya titik potong dengan sum horizontal. Ahli geofisika tersebut selanjutnya ingin mengetahui kedalaman lapisan air tanah dengan akurasi hingga 2 desimal menggunakan metode bagi 2 atau dissection method. Dari data pengeboran, diperkirakan lapisan air tanah berada di antara kedalaman 1 meter hingga 3 meter. Untuk penyelesaiannya, yang pertama, menentukan interval awal A, B. Berdasarkan perkiraan kedalaman tadi, di mana di antara 1 hingga 3 meter, kita misalkan 1 meter itu dengan A dan 3 dengan B. Sehingga, selanjutnya kita substitusikan nilai 1 dan 3 ke dalam persamaan dan didapatkan ketika kedalaman sama dengan 1 meter, itu bernilai 0, dan ketika 3 itu bernilai negatif 4. Karena F1 sama dengan 0, yang tepat pada akarnya, dan F3 sama dengan negatif 4, akar sudah ditemukan di batas bawah, yaitu D sama dengan 1 meter. Namun, akan dicari akar lain di sekitar interval 1 sampai 3, misalnya pada lapisan kedua. Maka F2 sama dengan 2 pangkat 3 min 8 kali 2 pangkat 2 plus 17 kali 2 min 10 didapatkan 0. Ternyata F2 sama dengan 0 juga merupakan akar. Selanjutnya akan dicari akar di antara 2 dan 3. Karena F2 sama dengan 0, akar tersebut kan langsung ketemu di D sama dengan 2 meter. Jadi kita akan mencari pada interval antara 2 dan 3 dengan menggunakan interval desimal. Misalnya kita cari pada titik 2,5,3. Didapatkan F2,5 sama dengan 1,875, di mana ini kurang dari 0. Karena F2 sama dengan 0, tanda berbeda antara 2 dan 2,5, kita menggunakan interval 2,25 tadi. Untuk iterasi yang pertama, C1 sama dengan 2 ditambah 2,5 per 2 didapatkan 2,25. F2,25 bernilai negatif 0,859375. Selanjutnya, iterasi kedua adalah C2 sama dengan 2 plus 2,25 dibagi 2 sama dengan 2,125. 2,125 itu sama dengan negatif 0,4043. Selanjutnya, iterasi ketiga, C3 sama dengan 2,125 diperoleh C3 sama dengan 2 ditambah 2,125 bagi 2 sama dengan 2,0625. F2,0625 sama dengan negatif 0,197. Iterasi 4, C4 sama dengan 2 tambah 2,0625 per 2 sama dengan 2,03125 diperoleh F2,03125 sama dengan negatif 0,098. Selanjutnya, iterasi kelima, C5 sama dengan 2 tambah 2,03125 per 2 sama dengan 2,015625. Diperoleh F2,015625 sama dengan negatif 0,048. Kita dilanjutkan hingga perbedaan mutlak B min A kurang dari 0,01, akar mendekati D sama dengan 2 meter. Sehingga, berdasarkan penerapan metode bagi 2, diperoleh kedalaman lapisan air tanah atau aquifers sekitar 2 meter dari permukaan tanah dengan tingkat ketelitian 2 desimal. Hasil ini menunjukkan bahwa metode bagi 2 efektif digunakan untuk memprediksi lokasi lapisan air tanah ketika hubungan antara tekanan air tanah dan kedalaman dapat dimodelkan secara matematis. Proses pembagian interval yang dilakukan secara bertahap memungkinkan perkiraan akar prinsip dilakukan secara sistematis dan akurat, sehingga metode ini dapat menjadi alat bantu yang andal dalam perencanaan pengeboran sumur, pengelolaan sumber daya air tanah, maupun studi geofisika lainnya yang memerlukan ketelitian tinggi meskipun menggunakan perhitungan sederhana. Demikian pemaparan yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.